yang tertutup, saudara. Gila ya. Jadi seluruh dunia akan aman, kecuali Indonesia ruwet. Ini lagi cerita kuda putih ya, yang memegang sebuah bau, bukan panah-panah yang buat perang, saudara. Karena bau ini, tokso yang sama ada di dalam perjanjian lama. Tokso ku akan kutaruh di awan, pelangi itu loh, saudara. Pelangi. Dikaruniakan mahkota, maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Ada damai yang luar biasa di muka bumi itu ya. Ada perdamaian yang luar biasa di bumi ini ya, yang belum pernah ada sebelumnya. Ya kan? Kalau dunia aman kan belum pernah ada, dunia nggak ada perang sama sekali. Ya kan? Dari masa ke masa perang itu nggak pernah berhenti. Tapi hari itu perang itu nggak berhenti, kecuali di Indonesia chaos. Ruwet, ya. Donald Trump sudah memberikan larangan untuk traveling ke Indonesia. Hati-hati ya, jangan ke Indonesia ya, karena Donald Trump sudah tahu duitnya Bill Gates ini naif, saudara. Menurut saya naif. Dia kasih uang ke Indonesia, dia bikinkan proyek untuk vaksin. Oh, vaksinnya ada beneran, saudara ya. Tetapi uang itu kan habis. Sirna raib entah kemana, jangankan cuma 2,6 triliun untuk Sukiki, yang 193 triliun jambu raib kemana? Apalagi cuma 2,6 triliun, yang 200 triliun aja hilang. Jadi bikin naif, Indonesia nggak bisa dibegituin. Nah, disitulah penumpang gelap masuk. Disitulah nanti proyek-proyeknya Bill Gates disabotase. Lalu Dharma Porongun bilang, tuh kan teori konspirasi kan? Enggak, bukan. Itu bukan karena Bill Gates, ya, bukan karena konspirasi. Karena pemerintah Indonesia terlalu korup, udah kelewatan. Ya, terus Islamnya gila, saudara. Nggak pakai otak, yang penting masuk surga, yang penting bikin musola, yang penting bikin masjid, yang penting naik haji. Dia tidak berpikir jauh ke depan bahwa 2,6 triliun itu setidaknya kalau kamu miskin jangan sampai sakit. Itu rumusnya, saudara. Saya pernah nggak punya duit, saya pernah bangkrut 1 tahun nggak punya uang. Saat puji Tuhan kita nggak ada yang sakit 1 tahun itu. Coba kalau lagi miskin sakit, belai, saudara. Setidaknya kalau Indonesia kere, ya jangan sampai sakit kena pandemi. Repot, saudara. Nah ini bahayanya. Jadi di masa damai itu Indonesia benar-benar akan mengalami hal yang mengerikan. Ya, kan sudah saya bilangin, sudah miskin, ya, chaos pula, perang. Jadi semua kuda-kuda ini ada di Indonesia kecuali kuda putih nggak ada di Indonesia. Kuda yang lain ya, nih ya, ada kuda merah, ya merah padam digunakan kuasa mengambil damai, mereka saling membunuh. Ya kan, ini kan terjadi nanti Islam sama Islam ya di Indonesia ini ya. Islam sama Islam ya. Mereka saling membunuh. Ya. Terus kuda hitam, orang yang menunggangi sebuah timbangan, ya, secupak gandum sedina 3 cupak jenayah, resesi ekonomi. Tadi saling bunuh, konflik chaos antara kelompok Yaman, KI Nusantara dengan para Habib Yaman, saling bunuh, lalu muncul lagi ini, saudara ya, resesi ekonomi. Resesi ekonomi, utangnya 8.400 triliun, investor sudah nggak ada lagi, supplier semua pada pergi semua, hengkang semua, bayar bunga aja udah nggak kuat, nyari 2,6 triliun aja sampai jual diri. Resesi ekonomi, udah chaos, pertempuran antara kelompok, ditambah resesi ekonomi, ya, ditambah lagi ini pandemi ya, kelaparan dan sampar, ya, pedang, kelaparan, sampar, ya, udah miskin, berantem terus, bunuh-bunuhan, pandemi, apalagi yang bersisa, kecuali kuda putih nggak pernah hadir di Indonesia, karena kuda putih itu cerita LGBT, saudara. Itu kuda putih itu bukan membawa damai sejahtera dari surga, bukan. Itu perdamaian semu, dia bawa rainbow LGBT, ya kan? Seluruh dunia nanti mau tidak mau mengizinkan LGBT, ya, diizinkan LGBT itu di seluruh dunia, kecuali di Indonesia nggak boleh kan. LGBT teman negara-negara Islam yang anti Israel. Di Israel saja bendera LGBT di mana-mana. Saudara, ini saya ngomong serius ya, ini anggap aja ini nubuatan ya. Nah, ini yang terjadi. Saya mau cerita tentang Indonesia dulu ya. Saudara, ketika nanti terjadi gegeran di Indonesia, chaos di mana-mana,
So, semua penunggang kuda ini ada, kecuali kuda putih nggak ada di Indonesia. Kalaupun nanti Tuhan akan bangkitkan para penginjil-penginjil Kristen, ya terjadi kebangunan rohani itu di tengah-tengah chaos resesi ekonomi, di tengah-tengah penderitaan yang amat sangat. Karena di tengah-tengah penderitaan yang amat sangat inilah kemudian kekristenan akan berkembang. Orang-orang mulai cari Tuhan, orang-orang mulai berseru kepada nama Tuhan, kayak tahun 65, tahun 98, ya. Indonesia itu pertumbuhan Kristen pesat itu gara-gara tahun 65, saudara ya. PKI dikujar 3 juta orang dibantai. Tiba-tiba orang-orang pada ke gereja, minta dibaptis. Orang GKI nggak siap. Waktu itu kan GKI yang paling banyak sama GKJ. Nggak siap, takut mereka, saudara. Kenapa orang GKI? Karena banyak orang keturunan Tionghoa tiba-tiba pada jadi Kristen. Kedua, tahun 98. Orang putus asa sampai harta bendanya dikasihkan ke gereja, saudara. Putus asa sampai harta bendanya dikasih ke gereja supaya mereka bisa dapat pertolongan dari Tuhan. Yang ketiga, saudara, ini nanti akan terjadi lagi. Orang-orang, kalian hamba-hamba Tuhan, ya para pendeta di sini ya, ini semua ini di kita ini banyak pendeta nih. Siap-siap nanti akan ada penuaian massal di tengah-tengah chaos. Kalian ya kalau punya donasi siapkan beras yang banyak, karena nanti banyak orang harus dikasih makan. Banyak orang dikasih makan, kalian siap-siap kasih makan itu orang-orang supaya orang bisa berlindung di gereja. Kalian bikin lapangan parkir yang gede di situ. Kalian punya aset, punya lapangan, punya lahan. Itu nanti buat orang-orang yang rumahnya dibakar, kalian mesti bangun tenda-tenda itu. Atau bikin aula yang besar, bikin barak. Ya, karena ada bakar-bakaran lagi, apa segala macam. Gereja udah nggak sanggup nampung. Kalian bikin kamar mandi segala macam itu penting ya. Kayak asrama mes dulu ya. Tapi yang paling penting, yang paling urgent itu makanan. Dan Anda mulai ya punya pelayanan medis. Kumpulkan semua dokter-dokter, suster-suster di briefing kalau sampai terjadi sesuatu harus kita lakukan buat jemaat. Ya, karena kita kan punya dokter medsos itu ya, itu penting. Anda gabunglah dengan dokter medsos. Sudah bisa ya. Hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja, gabunglah dengan dokter medsos. Semuanya selalu sama. Kenapa? Karena di dokter medsos itu kita tempat banyak sekali informasi. Jaringan para dokter di seluruh Indonesia. Karena kuda putih itu tidak akan terjadi di Indonesia. Kuda putih itu terjadi di seluruh dunia tapi tidak ada di Indonesia. Di Indonesia nanti ngalamin langsung ya kuda merah padam, diambil sejahteranya, mereka saling membunuh. Kenapa bisa begitu, Pak? Iya, nggak tahu. Ini ujuk-ujuk namanya Wahyu Jibril. Kenapa? Ya sebenarnya karena Indonesia ngutukin Israel, nggak berhenti-berhenti. Indonesia merdeka dari hasil ngutukin Israel. Indonesia berdiri ya di atas caci maki kepada Israel. Cari pembelaan dari Palestina kan? Sampai dengan hari ini ya sudah 70 berapa tahun? 79 tahun. Ngutukin Israel setiap hari. Setiap tahun. Ada apa di sana pasti ngutukin. Ada apa di sana pasti ngutukin. Nggak lepas. Kapan Indonesia bisa bertobat? Ya nggak bisa. Nggak bisa bertobat. Bertobatnya nanti kalau udah chaos. Nah ini ada ini. Diambil bener-bener di Indonesia itu. Ada Ade Armando malah digebuki, ditelanjangi. Katanya Islam baik kayak Ade Armando. Tapi bagi orang Islam, Ade Armando bukan Islam. Bagi orang Islam, Kumail itu bukan Islam. Buya Sakur itu bukan Islam. Ya maka Islam itu merajalela. Lalu Islam sama Islam ini saling mengklaim wilayahnya mereka. Perang. Sekarang ini si Hercules ini Islam juga, dia mau ambil alih kan. Anda mau cerita apa lagi di Indonesia nih mengharapkan kedamaian? Anda nggak usah munafik sama saya. Jangan menutupi kenyataan bahwa itu ada di Indonesia. Potensi konflik horizontal yang luar biasa itu sekarang ini terjadi di Indonesia. Anda tidak bisa memungkiri kenyataan itu ada. Saya ngomong serius, ini benar-benar akan terjadi. Bagaimana supaya orang Kristen terhindar? Maka kamu harus jadi orang benar. Tapi apa buktinya orang benar? Berpakaian lenan putih, perbuatan baik orang kudus. Apa itu, saudara? Anda harus diakonia, gereja harus selalu kasih makan. Supaya semua orang ingat bahwa gereja tempat orang cari makan.
Orang miskin datang ke gereja cari makan. Nggak ada cara lain, saudara. Maka kamu akan aman. Begitu tahu kamu orang dari gereja ini, kamu aman. Oh jangan, itu bagian yang kasih makan kita nanti. Balik lagi filsafat Jawa ya. Pakar batok lebih tinggi dan lebih tebal daripada pakar tembok. Itu sampai hari ini masih ada di Jawa ya. Kasih makan, mau Islam, Kristen, Buddha, kasih makan. Kelenteng Tuban sudah melakukannya. Gereja-gereja sekarang, kamu coba tiap hari. Kita depot ya, ini usulnya Pak Stephen ya. Akhirnya terlaksana juga ya, kita punya depot yang mangkal, tiap hari kita kasih makan. Kita mau lebih gede lagi, itu nanti kita Damaris akan lebih besar lagi. Ya tahun-tahun ini ya, balik lagi saudara ya. Jadi nanti di Indonesia nanti akan terjadi chaos yang luar biasa. Ketika seluruh dunia ada kuda putih, LGBT merebak di mana-mana. Sementara ini LGBT berusaha mengambil hati Islam kan dengan belain Palestina kan. Tapi tidak akan bisa, saudara. LGBT mau nggak mau, dia akan menerima, dia akan dijak. Kenapa? Kalau dia mau diterima oleh pemerintahan Donald Trump, dia harus anti dengan Islam. Karena Donald Trump anti dengan Islam. Kalau LGBT mau diterima di Eropa, mereka harus anti dengan Islam. Karena Eropa anti dengan Islam. Mereka tidak apa-apa dengan LGBT, tapi mereka takut dengan Islam. Maka akhirnya seluruh dunia akan aman. Itu logikanya, cara berpikirnya seperti itu. Bahkan lihat ada ya, pelangi ya, bow, pelangi itu ada di mana, tokso, pelangi di mana-mana. Nah, lalu di Indonesia nggak ada kuda putih, langsung kuda merah. Langsung chaos Indonesia ini. Ada resesi ekonomi. Di masa-masa resesi ekonomi itulah kemudian orang mulai itu susah. Makanya tagar kabur aja dulu itu bukan tagar main-main loh saudara. Itu tagar yang mengerikan loh. Ya, kalau kamu kabur ke tempat saya, kamu semua kaburnya jelas semua saudara. Ya, itu namanya jadi resesi ekonomi ini nggak main-main ini ya. Minimum 80 juta gajimu di sini bersih bawa pulang. Jadi kamu sekarang mau kerja apa di Indonesia? Berapa banyak pengangguran sarjana-sarjana yang bahkan sudah doktor. Kamu harus kayak dokter Ido, punya klinik sendiri di Lampung. Harus punya klinik sendiri. Kalau Anda tidak cukup, saudara. Kamu lulusan dokter, sekolahmu sudah mumet sampai botak. Gajimu doremi. Kamu sudah lulus dokter spesialis. Kamu kudu nyogok supaya kamu dapat izin praktek di Indonesia. Baru kamu spesialis, kamu pada lulusan luar negeri. Beneran, ngeri kamu Indonesia nih. Kamu ini wis gila udah jahat sekali sistem ekonomi di Indonesia itu. Nggak bisa apa-apa udah, tak berdaya. Inilah akan datang bersamaan nanti chaos tadi, langsung ini datang saudara. Nggak pakai nunggu lama, nggak pakai nunggu 1 tahun, 2 tahun, langsung tahun ini semua terjadi ini. Prabowo ini ya bulan Mei ini akan mengumumkan resesi ekonomi di Indonesia. Nah, bareng dengan itu si Bill Gates-nya tadi ya udah ngasih 2,6 triliun ada penumpang gelap. Pandemi sisan, saudara. Mumet enggak kamu itu kalau udah begitu? Ya, pandemi sekalian penumpang gelap itu. Ini terjadi semua di Indonesia mulai tahun ini. Aduh, maaf saudara, saya nggak nakut-nakutin Anda, ini terjadi semua. Ini kan saya hanya mengulangi nubuatan tahun 2023. Ini udah di depan mata kamu nih. Indonesia punya nggak kekuatan buat lepas dari pandemi? Nggak ada kekuatan. Lah 2,6 triliun di mana habis dimakan sama anak-anaknya Prabowo sama anak buahnya Prabowo itu kan buas-buas itu. Ya balik solusinya apa ya? Solusinya Prabowo kudu ajak Israel masuk Indonesia baru lolos. Dan harus dalam 2 tahun ini. Kalau nggak lolos Indonesia, tak jamin nggak lolos. Tak jamin Indonesia nggak lolos. Bisa-bisa kamu punya uang satu lemari es, jadi uang monopoli. Udah pernah terjadi zaman Soekarno. Saya pernah cerita, saya waktu kecil, umur 7 tahun apa 8 tahun, saya kalau main monopoli, uangnya itu pakai uang dari lemari, uangnya Soekarno itu loh. Yang dulu zamannya deflasi itu, yang uang digunting itu loh. Satu lemari kita buka itu uang semua digulung, uang semua saudara. Kita mainannya pakai itu. Kita monopolinya pakai uang itu, saudara Edan ya. Ngeri ya. Laku kayak di Venezuela. Udah kejadian, disebar uang itu sebar di jalan. Akan terjadi. Kamu jangan pikir Anda bisa nggak terjadi. Kecuali Prabowo segera bertobat. Mempelopori untuk buka hubungan diplomatik dengan Israel. Nggak ada cara lain. Tapi kalau sudah lewat 2 tahun, Israel pun nggak bisa bantu.
Karena udah parah sekali, mau masuk Indonesia udah nggak berani, pandemi. Anda bayangan ini asap di mana-mana, saudara, difumigasi semua, disemprot seluruh Indonesia, kayak itu ya, semprotan demam berdarah itu loh. Tapi ini seluruh Indonesia, bukan cuma daerah satu kampung, satu Indonesia asap semua, difumigasi semua, karena pandemi. Ngeri ya, 2,6 triliun Bill Gates dikorupsi antara ambil duit, dapat duit dividen 60 triliun dengan berapa? Ini nggak ada duit. 2 triliun kan hanya APBD-nya Papua. 2 triliun itu kan. Prabowo itu cerdas, hanya punya nyali apa enggak. Karena buktinya dulu dia sendiri nggak berani. Waktu dia mau ambil alih pemerintahan itu, dia nggak punya nyali buat ambil alih. Akhirnya jatuh ke tangan Habibie. Kalau dia punya nyali, waktu itu Soeharto lengser pun Prabowo jadi presiden. Ya kan? Makanya dimarahin, akhirnya suruh cerai sama bininya kan. Ini kita nggak cerita politik, saya lagi cerita Anda, saya realita. Ya, tak kasih tahu dari Alkitab, ini akan terjadi seperti ini. Karena nubuatan ini harusnya untuk seluruh dunia. Tapi datang ke Indonesia dulu. Lalu disinilah mulai kalian akan panen gereja. Mereka mulai sadar, bangsat ini Islam. Ditinggal. Tidak mampu oleh SWT. Maka mereka datang pada Yesus. Di dalam era pandemi ini. Saya sampai merinding, saudara. Maaf ya, saudara ya. Lihat ya. Ini kan pandemi ini hijau kuning ini kan. Setiap orang datang sama ke gereja disembuhkan. Datang ke gerejanya Bu Erni disembuhkan. Datang ke gereja Bu Marta, ke Pak Erben disembuhkan. Tumpang tangan sembuh. Orang apa enggak kami gilanan tuh saudara. Datang ke masjid malah tambah kesurupan. Datang ke gereja disembuhkan. Karena udah gak ada obat. Udah gak ada obat. Mereka cuma bisa datang ke gereja minta didoain sama pendeta. Sembuh. Lalu terjadi panen massal, misalnya itu gereja panen di tengah pandemi, di tengah resesi ekonomi. Ya, di Eropa kan juga sama, gereja panen di tengah-tengah resesi ekonomi, saudara. Orang datang ke gereja di tengah-tengah chaos, orang datang ke gereja, ya kan? Ya, di tengah-tengah inilah orang-orang datang kepada Tuhan. Lalu seluruh Indonesia, bekas Indonesia, kan udah bubar negaranya, saudara. Ya bubar sendiri-sendiri, pemerintahnya lumpuh itu pemerintahan Indonesia. Disitulah kemudian terjadi panen, banyak pertobatan besar-besaran, banyak orang-orang Indonesia ini kemudian banyak terjadi kebangunan rohani, revival di mana-mana, karena benihnya sudah ada. Benih para martir, benih mana sudah ada di Indonesia. Untung kalian pilihnya Prabowo kemarin. Ya, kalau kalian pilihnya Ganjar, kalian minoritas dihajar dulu sama Ganjar. Dihajar dulu, buat kambing hitam dulu. Kalau Prabowo tidak terbiasa dengan kambing hitam, saudara. Ya, ini kan tipikal. Tapi kita berdoa supaya Prabowo undang Israel. Walaupun kemungkinannya kecil. Ya, untuk masuk ke Indonesia. Tapi nanti bisa terjadi, saudara ya. Akhirnya sisa-sisa itu undang Israel. Israel datang setidaknya sebagian terselamatkan. Baru tuh Indonesia membangun kembali negaranya tuh. Ya baru tuh Indonesia membangun kembali. Disitulah kuda putih itu baru datang di Indonesia. Terlambat. Lalu Indonesia kirim semua misionaris karena banyak pertobatan luar biasa. Jadi kesaksian di mana-mana. Maka orang-orang ini diundang kemana-mana ke seluruh dunia, suruh kasih kesaksian. Jadi misionari di Eropa, di Afrika, di Amerika, di Australia, karena terjadi kebangunan rohani yang luar biasa besar di Indonesia. Gereja kalian siap nggak? Ya, ketika masa penuaian itu datang, jangan sampai ini yang terakhir, tidak akan terjadi lagi. Gereja harus siap. Kalau gerejamu kayak gerejanya Gilbert nggak siap. Kamu cuma mikirnya duit. Eman harap itu duit. Gerejamu itu harus kayak gerejanya Bu Marta. Siap nombok, siap ngasih duit. Sudah nggak mikir, saudara. Gerejamu harus kayak gerejanya Bu Erni, kayak gerejanya Pak Erben itu. Kayak gerejanya Bu Lili Sahati itu. Siap keluar uang. Siap kasih makan. Kalau gerejamu kayak gerejanya Gilbert nggak bisa, saudara. Makanya bergabunglah dengan gereja-gereja yang seperti itu. Gereja-gereja yang siap diakonia.
yang tidak memperkaya dirinya sendiri. Kalau ada gereja-gereja yang memperkaya dirinya sendiri, kamu tinggalin. Tinggalkan, saudara. Hati-hati, saudara. Cepat-cepat pergi. Karena itu adalah ruang tunggu neraka. Ya. Tetapi kalau gereja-gereja yang mengenakan pakaian kebenaran, ya, diakoniamu, selalu berdiakonia militan, itulah pakaian kebenaran. Ya, pakaian putih. Ya, kepada yang dikaruniakan memakai kain halus berkilauan putih bersih. Lenan halus adalah perbuatan benar orang-orang kudus. Perbuatan benar dikayosune. Dikayosune itulah yang menghasilkan diakonia. Sadek kebenaran yang menghasilkan sedekah. Gereja harus menjadi pusat makan jasmani dan rohani. Bawalah persembahan perpuluhan ke rumah Tuhan, supaya di rumah Tuhan ada jet pribadi, itu ajarannya Niko. Supaya di rumah Tuhan pendetanya gendut-gendut, itu ajarannya Gilbert. Supaya di rumah Tuhan selalu ada makanan, nasi ayam, nasi pecel lele, itu ajarannya Nabi 26. Bawalah persembahan persepuluhanmu ke gereja, supaya gereja bisa ngasih makan jemaatnya. Jangan sampai ada jemaat nggak bisa makan, nggak bisa bayar token listrik. Jangan sampai ada jemaat anaknya nggak sekolah. Ya, bahkan yang di Kupang, di Soe itu aja kita mau, ya, kita lagi mau meeting sekali lagi. Bagaimana kita bisa sediakan sembako dan beasiswa untuk anak-anak ini. Bahkan saya lagi cari cara bagaimana kita bisa bikin les bahasa Jerman. Ya, terus mereka lesnya sama kita, lalu kita kirim mereka ke Gute untuk ujian. Setelah mereka dapat B1, kita tarik sini semua, saudara ya. Kalau ke Jerman soalnya semua gratis, saudara ya. Kalau di Belanda, kalau harus bayar masalahnya. Tapi saya nanti akan coba tanya-tanya ke Departemen Pendidikan di sini ya. Saya akan tanya-tanya. Kalau bisa, mah jackpot kita, saudara ya. Aduh, Tuhan Yesus tolong ya. Makanya saudara ya, jangan ragu-ragu kalau kamu nyumbang ke Belanda itu, jangan ragu-ragu. Pendeta mana yang mau mikirin jemaatnya kayak saya sampai sebegitu mikirnya, sampai mikir anakmu sekolah di mana? Cuman saya sama Pastor Daniel Alexander, saudara. Saya belum pernah ketemu pendeta lain yang mikirin sampai segitu jauhnya. Nah, saudara, ini mungkin minggu depan kalau Wahyu Jibrilnya masih ada, kita bicara tentang dunia ya. Tapi sekarang kita cerita Indonesia dulu. Nah, apakah mungkin Prabowo nanti akan, nggak ada cara lain, saudara ya. Catatannya, tidak ada cara lain Indonesia mau lepas, harus ambil Israel. Nggak ada cara lain. Tapi mungkin saat itu sudah terlambat. Ya, lumpuh. Itu bukan pecah. Ya, ini buat para intelijen yang nguping khotbah saya hari ini ya. Bukan karena digerakkan oleh orang. Indonesia itu bubar sendiri-sendiri. Karena apa? Karena kelumpuhan administrasi. Lumpuh. Nggak berdaya. Indonesia bubar itu bukan karena ada OPM, apa tadi ya, RMS. Oh, enggak, saudara. Bubar sendiri. Kayak kekaisaran Roma bubar sendiri, bubar jalan sendiri-sendiri. Indonesia itu nanti gitu, bubar jalan sendiri-sendiri. Chaos, ya. Di tengah seperti inilah, saudara, nanti ya. Di tengah seperti inilah terjadi pertobatan massal di Indonesia. Nah, kenapa Indonesia kemudian jadi bisa menerima Israel? Ya karena sudah chaos. Ya, semua pemerintahan Islam udah lumpuh. Orang-orang Kristen banyak bangkit. Lalu disitulah Israel masuk. Sudah terlambat, tetapi terselamatkan. Maka Indonesia mulai terkenal di seluruh dunia tuh. Terakhir ya, saya tunjukkan tadi Mazmur 91. Ya, orang yang duduk dalam lindungannya Maha Tinggi, bermalam dalam naungannya Maha Kuasa, ya, akan berkata kepada Yehova, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya, sungguh dialah yang melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, penyakit sampar yang busuk. Ya, lihat, orang yang duduk dalam lindungannya Maha Tinggi, bermalam dalam naungannya Maha Kuasa, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku. As for you, the one who lives in the shelter
Ya, kalau Anda cerita shelter, kalau kamu cerita shelter, saudara, di Eropa ini, kamu cerita di situ kamu ada tinggal tempat untuk homeless, untuk orang gelandangan. Di situ ada makan gratis, saudara. Kalau cerita shelter di Belanda, ya, di situ ada makan gratis sama boleh tinggal saat musim dingin. Aman, kamu di situ aman di shelter. Reside in the protective shadow of the mighty king. Di shelter itulah ada pelindungan dari pemerintah Belanda. Daripada kamu tidur di jalan, masuk ke shelter. Gereja harusnya menjadi shelter. Ya, di Belanda ini yang menyediakan shelter-shelter organisasinya itu adalah milik gereja, termasuk Hagios, gereja kita yang menyediakan shelter. Tiap hari kita ada makan gratis. And reside in the protective shadow of the mighty king. Gereja itu harusnya memberikan perlindungan buat orang-orang ini. Karena Tuhan Yesus di sana memberi makan, memberi tumpangan, memberi pakaian. Itu tugasnya gereja, saudara. Ya, I say this about the Lord. My shelter, my stronghold, my God in whom I trust. He will certainly rescue you from the snare of the hunter and from the destructive plague. Rescue you from the snare of the hunter. Dari jerat perangkap para pemburu dan dari kehancuran penyakit sampar. Banyak orang-orang akhirnya terjerat dalam hutang, ya. Akhirnya chaos, saudara, ya. Hutang, debt collector, terjerat di dalam berbagai macam rupa bentuk kemiskinan dan wabah penyakit. Nah, di pandemi itulah gereja akan menuai. Di tengah resesi ekonomi itulah gereja akan menuai. Tetapi kata firman Tuhan, ya, dengan kepak sayapnya, ya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayap yang kau berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut dengan kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, perang, ya, terhadap penyakit sampar yang dalam gelap, penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Inilah tadi, ya, kuda hitam dan kuda merah, kuda hitam, kuda merah, dan kuda kuning hijau. 10.000 orang rebah di sisimu, itu orang-orang Islam. 10.000 sebelah kananmu, itu orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi itu tidak akan menimpa kamu kalau gereja rajin melakukan diakoni yang menjadi shelter. Pak, katanya jangan ke kerumunan, entah mengapa kamu akan diselamatkan. Kali ini, saudara, kali ini. Kalau yang COVID itu saya sudah ngomong, hati-hati. Tapi yang kali ini, kamu akan selamat, saudara. Ikutin aturan, pemerintah sudah bikin jangan. Tapi kalau gereja ini bersedekah, ya ingat Damaris. Saudara, ini sungguh-sungguh saya ngomong. Selama Damaris di masa COVID, Damaris itu muncul di masa COVID, kita bagi-bagi makanan. Tidak ada diaken Damaris yang mati, yang bagi-bagi makanan itu karena COVID gara-gara bagi makanan. Ajaib, ya, masa kamu tidak melihat itu keajaiban? Aduh, saudara, beberapa orang sudah memperingatkan saya, hati-hati Pak Paul, itu Pak Paul bahaya sekali. Saya tahu, Pak. Makanya saya bilang kita juga jangan mencoba itu. Pakai masker semua, rapat semua, jangan mencoba. Setiap mau masuk rumah cuci dulu, ingatkan saya rewel sekali, saya bawa tak ingatkan terus. Dan puji Tuhan, tidak ada satupun diaken kita yang meninggal waktu bagi-bagi makanan karena COVID gara-gara bagi-bagi makanan. Itu saudara yang Tuhan janjikan.
tahu hatinya Tuhan. Kamu selalu ada kemurahan hati, ada ucapan syukur. Kemarin udah diajarin ya, ayin hara, lawannya ayin hara adalah ucapan syukur. Kamu tiap pagi bangun melek, terima kasih Tuhan, kau baik. Melek Jehovah Jireh, kamu melek pagi bangun. Baik Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku akan menjadi seperti yang mengenal Yesus. Bila ia berseru kepada aku akan menjawab. Tiap pagi kamu berseru dalam segala pergumulan hidupmu. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan melupakan dia dan memuliakannya. Inilah masa penuaian. Panjang umur, karena nggak ada yang mati muda, yang menjaga kita lolos semua dari COVID. Dan panjang umur adalah pilihan dia dan kemudian kepada keselamatan yang terjadi di Indonesia. Ini yang dicatat. Yang akan terjadi di negara. Jadi gereja saya nggak mungkin ini berita buruk buat Indonesia, tapi buat gereja ini kabar baik. Berita buruk buat kita, tapi buat pendeta-pendeta yang rajin bersedekah ini adalah kabar baik. Anda yang masih suka berantem sendiri sama orang Kristen, saling hujat, saling bertengkar,